Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Oke teman-teman, udah seminggu ini gue gak bikin video karena ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah gue harus betulin motor gue ya teman-teman ya. Karena nggak cukup sekali doang, motor gue emang udah parah banget, gak pernah gue betulin. Apalagi bikin cuci aja gak pernah teman-teman. Alhamdulillah kemarin udah beres lah dalam minggu-minggu ini. Yang paling parah mah nyari segitiga. Motor gue NMAX ya. Nyari segitiga itu sangat susah banget ya. Dan akhirnya kemarin gue nemuin di Dewi Sartika, itu bengkelnya mahal. Itu paling lengkap teman-teman, di pusat aja nggak ada segitiga, apalagi sok depannya itu juga nggak ada di situ. Oke, di pembahasan hari ini gue akan membagikan 2 cara tips buat kalian supaya akun kalian enteng atau tambah gacor ya. Karena beberapa hari ini atau bulan ini ya teman-teman, belum keluar update lagi yang membuat akun kita makin parah kalau kalian tidak tahu caranya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan ya. Pasti kalian sering banget yang ngalamin tiba-tiba akun kalian nggak ada apa-apa, blesek atau tiba-tiba anyep gitu, nggak ada penyebab apa-apa, maksudnya nggak ada bintang 1, nggak ada komen dari customer, terus tiba-tiba ya gitu, orderannya tiba-tiba anyep, kok tiba-tiba kok begini sih, nggak ada orderan sama sekali. Oke, itu disebabkan karena ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, kalian kalah saing dengan level lain. Yang kedua adalah kalian terlalu nyaman di zona platinum teman-teman. Pasti kalian pernah ngalamin, wah gue nyari platinum aja lah, ngapain gue capek-capek gitu. Di situ karena kebanyakan sudah platinum driver Gojek, jadi kalian kalah nilai atau kalah scoring untuk pencapaian platinumnya. Tapi gue saranin banget ya kali-kali kalian jangan ngejar platinum lah, lebihin lah teman-teman, minimal 20 trip lah. Karena dengan kita menambahkan jumlah orderan itu sama aja kita memperingan atau enteng akun kita teman-teman. Jadi begini, gue pengalaman kemarin itu ya. Jadi kita belum ngomongin 2 cara itu ya, kita ngomongin pengalaman gue dulu. Jadi begini teman-teman, kemarin gue sempat berangkat jam 10, terus akhirnya gue turun itu sampai 14 trip ya. Karena sistem terbarunya, ada temen gue udah pernah bilang, kak sistem terbaru ini kayaknya nggak bisa berangkat siang deh kak. Emang kenapa? Ini gue aja tiba-tiba akun gue anyep nih, gue nggak tahu kenapa. Padahal setiap kemarin aja gue habis 30, dibilang itu sama gue. Adalah namanya teman-teman ya. Coba kak besok kita berangkat pagi aja. Oke, kita bisa nunggu di mana? Biasa di WGP, Wisma Gading Permai gitu ya. Udah akhirnya gue ke situ. Coba teman-teman, situ nggak hidup, akun gue nggak cocok di tempat lokasi tersebut. Terus gue pindah lagi ke lokasi yang kedua, tetap di Kelapa Gading juga. Maksud gue kan pagi-pagi cuma itu doang yang buka ya teman-teman. Gak bunyi, akhirnya gue ke jembatan ya teman-teman. Tengah-tengah jembatan itu ada depannya ada Kopi Joni. Di tengah-tengah situ baru anehnya gue bunyi dan bunyi deket di WGP teman-teman. Itu jaraknya sekitar 1 kilo lebih lah. Akhirnya gue ke situ, gue belanjain, gue nongkrong di WGP lagi, nggak bunyi lagi. Akhirnya gue nongkrong ke depan Kopi Joni lagi, itu bunyi lagi ya. Wah ini kayaknya ada pancingan gitu. Jadi kalau kalian nggak bunyi akunnya, coba kalian pelan-pelan melangkah atau duduk sebentar 10 menit. Kalau misalkan bunyi, kalian ke situ lagi teman-teman. Jadi ada gimana ya, ada satu tempat yang membuat akun kita bunyi, cuma bunyinya bukan di sekitar situ, mungkin sekitar 3 kilo atau 4 kilo teman pengambilannya. Cuma sebagai pancingan aja. Itu kalau pagi ya. Kalau pagi kan rata-rata juga banyakan sekarang driver yang masuk pagi karena mungkin dia selalu bukan karena bukan teman-teman, mungkin dia sharing sama gue, kak akun gue tiba-tiba bagus, coba gue kasih penjelasan, coba deh lu berangkat pagi deh besok ya. Dan rata-rata teman gue yang jago-jagonya berangkat pagi teman-teman. Jadi ya gitu deh, jadi persaingan ya. Satu lagi, kalau kalian ngumpul dengan teman-teman yang lain, mendingan gue bilang jangan manual bid deh, kalian auto bid aja. Kenapa? Karena kalau kita manual bid, kalau kita kalah saing sama dia, pasti teman kita dulu yang dapat. Cuma kalau kita auto bid atau otomatis kita dulu yang dapat teman-teman. Strategi gue yang selalu gue terapkan. Oke, kita langsung aja ya kedua cara teman-teman. Oke, yang pertama adalah konsisten ya. Konsisten.
kita kerja nggak hanya konsisten tepat waktu ya teman-teman, dalam arti on beat kita tepat waktu, terus off beat kita juga tepat waktu, bukan teman-teman, bukan hanya itu doang. Yang pertama adalah kalian harus memang sih benar tepat waktu di dalam on beat itu. Kalau buat akun yang yang gagu atau yang orderannya susah ya, yang pertama adalah konsisten jam kerja. Kalau saran gue sih, kalau kalian gagu total atau sehari 2, sehari 3, terus bahkan nggak bisa dapat GoFood, kalian nggak usah main GoFood dulu teman-teman. Kalian bisa nyari main GoRed atau GoSend atau GoMart atau pokoknya yang lain dulu lah. Jangan kalian fokusin ke GoFood. Kalau saran gue sih, kalau kalian suka banget namanya GoFood, kalian bisa main GoMart atau GoShop teman-teman. Itu. Ya, yang pertama adalah konsisten teman-teman, konsisten waktu juga bisa diandalkan juga. Kalau kalian masih rehab akun, sebaiknya konsistennya di jam 6 teman-teman. Jam 6. Karena apa? Karena pagi itu sangat baik buat rehab akun ya, maksudnya buat ngacorin dari awal tuh kalian mendingan berangkat jam 6. Kalian cari lokasi yang tepat buat akun kalian, karena setiap daerah-daerah berbeda-beda ya teman-teman ya. Kalau di Kelapa Gading mungkin ada bubur Al-Azhar yang berangkat pagi, terus bami aloy masih banyak lagi teman-teman ya. Gue dari Bekasi aja jauh-jauh 13 kilo gua ke Kelapa Gading buat apa? Buat nyari orderan teman-teman. Bukan berarti di Bekasi nggak ada orderan banyak yang pagi-pagi juga. Cuma gue lebih nyaman di Kelapa Gading teman-teman nyarinya. Oke. Terus yang kedua, yang selain konsisten di tepat waktu, adalah konsisten yang paling penting banget ya teman-teman. Ini konsisten di per trip per hari. Ya. Kita nggak hanya konsisten waktu, terus kita juga harus konsisten berapa hari kita harus menyelesaikan orderan atau pencapaian orderan teman-teman. Ini yang sering kalian abaikan ya. Yang penting gue udah konsisten tepat waktu. Bukan. Nilai yang terbesar adalah pencapaian per trip per harinya, penyelesaiannya. Itu yang perlu diperhatikan. Jika teman-teman sehari punya target sehari 16 trip, kalian harus menyelesaikannya. Jangan kalian, jam segini udah nggak sanggup lagi, walaupun jam batasnya udah lewat jam 10, kalian lanjutin sampai jam 12 malam. Itu yang terpenting. Terus yang kedua juga, kalian harus terus menambahkan atau meningkatkan. Jadi kalian jangan fokus ke platinum aja teman-teman. Seminggu sekali, 3 hari sekali kalian harus meningkatkan jumlah orderan kalian. Itu juga sebagai nilai plus buat kalian teman-teman. Kalau orderan yang banyak kan otomatis kan uang kalian juga pasti banyak kan. Jadi kalian gak usah fokus ke platinum. Itu. Jadi yang pertama dari cara gua adalah konsisten, bukan hanya di waktu, tahu cuma target ya, konsisten di target berapa trip kalian harus bisa menyelesaikan. Kalau bisa setiap hari itu kalian tingkatkan terus jumlah tripnya. Kalau kalian belum mendapatkan, maksudnya belum mencapai jumlah tripnya, kalian harus meningkatkan jam on beat kalian. Itu namanya target. Kalian harus komitmen dengan target kalian. Komitmen itu adalah kalian harus memaksakan diri kalau kalian harus mengejar tuh target kalian itu. Kalau setidaknya mendekati ya target kalian. Misalkan kalian targetnya 20, seenggaknya kalian bisa mendekati 18 atau 19, bahkan lebih baik lagi teman-teman. Terus cara gue yang kedua adalah fokus. Ya teman-teman, mungkin kalian salah persepsi atau salah penilaiannya. Fokus itu janganlah kalian fokus pada masalah ya teman-teman. Carilah kalian harus fokus pada solusinya. Jangan hanya masalah kalian fokusin, karena kalau kalian selalu fokus dengan masalah, kenapa sih gue nggak dapet gara-gara ini nih, itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah teman-teman. Caranya adalah kalian harus fokus ke solusinya, cara memperbaikinya. Mungkin cara ini salah nih, kata Eka nih begini udah gue lakuin, coba gue nggak bisa nih. Itu kan kalian fokus cari masalahnya ya, masalahnya di mana baru kalian mencari solusinya. Sebenarnya salah kalian nggak usah mikirin masalah itu, kan nyari solusinya. Bisa kan mau nyari GoFood di Kelapa Gading, nggak dapat udah muter-muter nggak dapat itu, kalian cara yang kalian gunakan memang udah salah,
besoknya kalian jangan mengulangi kesalahan itu lagi teman-teman. Mungkin saat ini kalian nggak bisa nyari GoFood, besoknya mungkin kalian bisa nyari orderan lain, misalkan Goret, ya kan. Kalau di GoFood kalian kalah, cobalah kalian coba ke Goret instan teman-teman. Kalau kalian nggak suka Goret instan, kalian coba ke GoSend. Kalian bisa cari lokasi di daerah Glodok, Mangga 2, atau perukoan yang banyak, ruko-ruko yang banyak GoSendnya, itu juga bisa teman-teman. Kalau kalian memang nggak suka GoSend, kalian bisa daftarkan diri ke Goret instan. Kalian datang ke stasiun Juanda, nama kalian disebut, udah kalian urutan berapa, kalian dipanggil. Misalkan kalian urutan 56, nomor 56 atas nama Eka, ya kita ngantri dulu, nanti dari depan dari stasiun itu dikontak, halo, gue butuh 3 orang dong. Nah, nanti yang tadi udah standby itu jalan. Begitu udah jalan ke tempat lokasi penjemputan orang, kalian baru masukkan nomor kode. Jadi bukan langsung tetet, bukan itu teman-teman, langsung masukkan kode PIN, baru orang itu naik ke kita, baru kelihatan lokasinya. Sebelum kalian masukkan PIN itu kalian belum tahu lokasinya kemana. Jadi itulah Goret instan teman-teman. Nah, begitu masukin 6 digit PIN, kalian baru tahu. Nah, itu perputarannya cepat kok kalau di Juanda ya. Itu pasti dapat, mungkin gak dapat, gak lebih dari 1 jam lah paling kalian dapat di sini teman-teman. Itu buat mancing orderan aja. Kalau kalian memang dasarnya food, pasti kakak kalian akan kembali ke food kok. Itu cuma pancingan doang supaya orderan kalian masuk. Cuma selama terapi kalian harus ambil semua orderan aja dulu. Yang penting penyelesaian kalian harus banyakin, jangan kalian fokus ke GoFoodnya, jangan. Kalian fokus aja ke berapa trip kalian selesaikan gitu. Ya, ngerti ya teman-teman sini ya teman-teman ya. Terus kalian juga bisa pemilihan lokasi kalian bisa berdiri di satu mall, kalian masuk. Coba kalian keliling pelan-pelan, jangan duduk stay aja teman-teman. Gak usah keliling teman sendiri-sendiri aja. Keliling mall sendiri aja sambil lihat-lihat teman-teman. Biasanya yang gue lakukan kalau gue gabung selalu begitu. Kalau di satu mall kita nggak bunyi, kita pindah ke mall lain. Kalau besoknya nggak bunyi lagi, gue pindah ke lokasi bukan Kelapa Gading, langsung ke pusatnya segitiga emas, yaitu Kuningan, Tamrin, Senayan teman-teman. Itu yang selalu gue lakukan. Oke, sebelum video ini gue lanjutkan, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama seminggu ya. Tujuannya bukan sok pamer atau sok jago, bukan ya. Di sini hanya mau pembuktian aja teman-teman. Apa yang gue ucapkan ini berdasarkan dari pengalaman gue pribadi. Oh ya, satu lagi buat teman-teman ya. Kalian jangan asal cancel ataupun mengabaikan orderan. Dalam arti begitu kalian dapat, kalian diemin lama terus tiba-tiba hilang orderannya. Itu untuk pemain GoFood pasti selalu begitu kalau kalian tidak suka kan teman-teman. Hal itu jangan kalian lakukan lagi, karena udah banyak contohnya teman-teman gue banyak yang udah ke PM teman-teman. Jadi lepaskan semua. Kalau kalian nggak suka, kalian manual bid aja, lewatin. Gak usah kalian ambil. Kalau kalian ambil berarti kalian harus laksanakan atau kalian harus jalankan itu teman-teman. Yuk kita lihat pendapatan gua. Lihat teman-teman. Sekarang hari Kamis tanggal 9 jam 7 kurang lebihnya ya. Kalau kalian memang Jawara Food, pasti kalian sudah dapat tas ginian ya. Selamat Anda terpilih dapat tas hadiah, tas GoFood teman-teman. Ini adalah sebagai apresiasi Gojek terhadap kita ya. Jadi baiknya diambil aja untuk kalian yang dapat tas kayak gini teman-teman. Oke. Untuk pendapatan ya teman-teman ya, di hari Jumat kemarin gue libur, dan hari Sabtu itu alhamdulillah gue dapat 20 trip. Ini bonus pertama di Platinum ya. Terus di hari hari Minggu itu gue dapat 23 trip. Di hari Senin itu 21 trip. Di hari Selasa kemarin gue libur hari Selasanya, dan di hari Rabunya kemarin teman-teman 30 trip. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan di hari ini gue belum mulai sama sekali. Hari ini gue dapat
poinnya 15.750, performa gue 100% dan rating gue masih aman ya, 5%. Cancel nih kalian teman-teman, sering mengabaikan orderan, kalian akan seperti ini. Mohon maaf akun Anda terkena putus mitra, silakan cek atau informasi. Jadi jangan usah main-main ya teman-teman untuk orderannya, karena Gojek saat ini lagi singit ya. Baiknya kalian begitu dapat orderan kalian selesaikan aja, jangan kalian gantung-gantung jadi begini akhirnya. Kemarin gua finish di jam 21:21 ya. Ini teman-teman, orderan gua food semua, kalian bisa lihat ya. Ini bukannya gue ngomong doang ya. Mungkin lu campur-campuran kali di kolom komentar, kan gue ada nih. Di kolom komentar gue ada, Kak lu orderannya food atau campur-campuran gak sih? Banyak teman-teman ya. Orderan gue food semua. Kalian bisa lihat nih. Gak ada yang lain yang masuk. Hari ini gue buat janji teman-teman. Nih, pengambilan atribut tas Giveaway tas GoFood ya, jam 9 di Potojo. Oke teman-teman, barusan adalah penghasilan gue selama seminggu ya. Kan tadi juga sempat di situ juga gue jelaskan kalau kalian sering mengabaikan orderan atau menginstal, akibatnya fatal teman-teman yang nggak main-main. Karena kalau sudah putus mitra kita nggak bisa banding, nggak ada notifikasi peringatan apa, tiba-tiba langsung putus mitra teman-teman. Itu gawatnya ya. Baiknya kalian kalau ada masalah cepatlah kalian selesaikan. Misalkan ada orderan yang gak usah kalian gantung-gantung lah teman-teman. Kalau kalian gantung-gantung otomatis kalian akan di review sama Gojek dan akhirnya kalian akan dapat putus mitra itu. Sebaiknya kalian selesaikan setiap orderan yang masuk. Kalau kalian tidak suka, kalian abaikan aja, lewatin ya, manual bid aja. Jangan kalian begitu ambil, kalian abaikan, terus berakibatnya akan fatal seperti tadi teman-teman ya. Oke. Sekali lagi gue ingatin buat teman-teman ya, dua cara yang selalu gue terapkan di saat gue narik ya, atau di saat gue ngebid adalah, yaitu konsisten di jam on bid juga itu perlu buat kalau kalian baru rehab akun atau kalian baru terapi akun. Bukan hanya konsisten di jam on bid, kalian juga harus konsisten per tripnya per hari itu harus kalian selesaikan berapa kalian. Jadi kalian harus punya target jangan hanya action doang teman-teman, kalian juga punya target, ini harus gue selesaikan. Kalau belum selesaikan, kalian harus komitmen berapa. Misalkan nih kalian 12 punya target 12 trip ya per hari, dan gue harus berkomitmen kalau belum dapat 12 trip gue nggak akan pulang sampai jam 12 malam. Itu komitmen gue, selalu gue terapkan begitu teman-teman. Mungkin kalian, wah lu parah banget Kak, kerja Rodi. Emang teman-teman, kalian bersetelah beranggapan apa, emang itu tujuan gue selama gue on bid ya. Jadi kalau nggak begitu, gue nggak keras sama badan gue nggak bakal dapat uang. Terus yang kedua adalah, janganlah kalian yang kedua adalah fokus teman-teman. Janganlah kalian fokus pada masalah. Kalian cuma harus fokus cari solusinya teman-teman. Nggak usah kalian nyari masalah ini, nggak usah. Kalian fokus cari solusinya, itu gimana caranya supaya mengobati akun kalian supaya gacor kembali. Biasanya kalian nih, bagi teman-teman yang akunnya maksudnya udah gacor, tiba-tiba nyungsep, coba deh kalian masuk pagi aja, jam 6 atau jam 7. Pokoknya kalian harus masuk pagi aja dulu. Kalian cari tempat yang rame, kalian tes akun kalian. Kalau memang ada perubahan ya syukur teman-teman. Soalnya banyak banget teman-teman gue yang nyungsep, gue arahin ke masuk pagi, on bid lebih pagi, akhirnya akun mereka pada normal kembali ya. Itu untuk jawara foodnya. Untuk kalian yang terapi, kalau foodnya nggak kuat, kalian cari orderan jenis lain seperti Gomat, Gosop. Kalau kalian tetap nggak masuk juga, kalau nggak punya modal, kalian bisa main GoRed instan itu. Kalian bisa daftarkan di stasiun-stasiun terdekat yang sudah ada GoRed instannya teman-teman. Kalau untuk daerah-daerah belum ada ya, otomatis kalian harus setel 200 aja untuk menarik orderan teman-teman, untuk mancing orderan. Jadi orderan itu perlu dipancing juga supaya kita menambah jumlah
per tripnya per hari ya. Oke, mungkin itu dulu video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Dari kesimpulan ini adalah kalian harus konsisten dan kalian harus fokus dalam mengambil solusinya teman-teman ya. Oke, saya Eka 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.